Apakah sama levelnya sabar terhadap sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri dan sakit yang Allah beri bukan karena maksiat kita? Apakah sama levelnya sabar terhadap sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri dan sakit yang Allah beri bukan karena maksiat kita? Contoh kecelakaan karena ugal-ugalan dengan pusing tanpa sebab. Sakit ya, sakit yang Allah berikan kepada kita mau karena maksiat yang kita lakukan atau karena Allah ingin mengangkat derajat kita, ya, yang penting pahalanya di mana? Di sabarnya. Pahalanya di mana? Di sabarnya. Sejauh mana Anda semakin sabar meskipun itu musibah karena maksiat kita. Atau ternyata musibah untuk mengangkat derajat kita, yang Allah lihat apa? Sabarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan musibah itu sendiri tidak otomatis mendatangkan musibah. Saya ulangi, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah beliau memperinci, tapi di antaranya perinciannya beliau menjelaskan bahwasanya musibah yang menimpa tidak otomatis mendatangkan pahala. Pahala dilihat dari mana sikap Anda terhadap musibah tersebut. Paham? Orang mencaci maki Anda belum tentu Anda dapat pahala. Tapi bagaimana sikap Anda menghadapi cacian makian tersebut? Itu yang pahalanya dilihat dari situ. Ya, karena pahala ditinjau dari sikap seorang hamba, bukan dari perbuatan Allah terhadap hamba. Musibah yang menimpa perbuatan Allah terhadap hamba bukan? Allah yang mentakdirkan. Nah, pahala dilihat dari mana? Dilihat dari sikap hamba terhadap takdir tersebut. Oleh karena penyakitnya apa? Sakit gara-gara tabrakan, gara-gara ugal-ugalan atau karena pusing, yang dilihat bukan pusingnya, bukan kecelakaan, yang dilihat bagaimana sikap Anda menghadapi musibah tersebut. Itu nilai pahalanya. Semakin tinggi sabar Anda, semakin besar pahala. Ana punya seorang ibu memiliki penyakit diabetes sudah bertahun-tahun sampai jempol kakinya sudah diamputasi. Memang beliau bersabar, namun terkadang beliau juga mengeluh atas penyakitnya. Apakah akan menghapuskan dosanya dengan bersabar seperti itu? Jelas, ya. Kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi apa? Diabetes. Ya. Kalau terkadang dia mengeluh, segera dia istighfar. Manusia tidak ada yang bisa imannya bertahan terus. Kalau tatkala ibu mengeluh, bu istighfar, bu ingatkan. Ya. Karena itu akan mengurangi apa? Pahalanya. Ya, tetapi yang dia sabar selama ini tentu akan ada pahalanya. Ya. Ustadz, ana punya istri sudah mengenal sunnah, tetapi dia sangat kasar. Kasihan. Terkadang kalau marah, ini istrinya orang Karawang bukan? Ustadz, ana punya istri sudah mengenal sunnah, tapi dia sangat kasar. Terkadang kalau marah suka memaki ana dengan kata-kata kasar. Ana berusaha bersabar. Bilang apa? Ini 50.000 tahun sudah Allah tahu. Terkadang ana juga enggak sabar. Kalau marah selalu minta cerai. Apakah ana ceraikan saja istri ana? Atau ana terus bersabar? Jika ana menceraikannya, apakah termasuk dalam uzur syar'i? Mohon nasihatnya Ustaz. Sabar ya akhi, sabar. Perempuan memang begitu, diciptakan dalam kondisi bengkok ya. Makanya kita harus bersabar menghadapi kebengkokan perempuan tersebut. Nabi berkata, "Istausu bin nisa'i khaira." Ya, fa innal mar'a khuliqat min dhila. Salinglah menasihati di antara kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Jadi harus saling mengingatkan. Sekarang saya suami, saya ingatkan kalian. Ya. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang apa? Yang bengkok. Wa inna awaja syai'in a'lahu. Kata Nabi, wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Kata Nabi SAW, yang paling bengkok dari tulang rusuk, yang paling atasnya. Ente lihat tulang rusuk. Semakin ke bawah kebengkokannya semakin apa? Kurang. Semakin di atas semakin apa? Bengkok. Sebagian ulama mengatakan, yang paling bengkok bagian atasnya maksudnya lisannya. Memang perempuan tuh lisannya kelihatannya lurus, tapi dia bengkok. Kalau sudah ngomong, bengkok kanan, bengkok kiri. Oleh karenanya, antum bersabar, nasihati dengan baik. Ya, nasihati, anti sudah ngaji, kan bukan begini caranya. Nasihati terus dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar istri antum bisa lebih baik. Kalau antum berharap istri antum lurus mustahil. Kata Nabi SAW, lan yatastaqima laka ala tariqah. Wanita tidak mungkin lurus, enggak mungkin lurus. Ya, mungkin satu di antara 100.000 ya. Tapi secara umum wanita pasti bengkok, siapapun dia
Dia tidak stabil seperti lelaki. Oleh karenanya kasih uzur. Kalau dia minta cerai, ceraikan aku, jangan dengar. Ya, jangan dengar. Itu wanita seperti itu. Kalau dicerai nangis-nangis nanti dia ya. Cuma kalau antum terpancing, ya saya ceraikan kamu, antum berarti seperti perempuan. Antum jangan terpancing. Dia bilang ceraikan aku, nasihati dia. Kalau antum enggak bisa nasihati, minta tolong kakaknya nasihati. Antum bisa nasihati, minta tolong bapaknya, ibunya tolong nasihati. Saya begini, apa masalah kita diskusi sama bapak, sama ibu. Ya. Kita mau hidup rumah tangga seperti itu terus sampai kapan? Nanti sudah ngaji, saya sudah ngaji, mau kita begini terus. Kita disuruh memilih kehidupan kita, mau bahagia atau bertengkar terus. Kalau caranya begini bertengkar terus, ente bahagia tiap hari bilang minta cerai, lebih sengsara saya daripada anti minta cerai. Ya. Atau kita punya pilihan lain, kita hidup baik, sudah anti ngalah, saya juga mengalah. Sekarang apa kekurangan? Catat. Saya rubah, anti rubah. Ya. Catat, saya kekurangannya di mana? Catat. Ya. Ya kalau kurang ganteng, kurang sudah itu nggak bisa berarti. Kalau kurang lembut masih bisa diusahakan, kurang duit masih bisa diusahakan. Tapi intinya kita jangan sedikit-sedikit kemudian kita ya udah buyar. Ya akhi, sabar dalam menghadapi apa? Wanita. Ya. Bukan cuma antum saja yang seperti itu ya akhi. Banyak orang, saya ini terima masalah banyak sekali. Banyak orang yang mengalami seperti yang antum rasakan. Bahkan ada yang lebih apa? Lebih parah. Yang mentang-mentang, yang merendahkan suaminya, yang tidak pernah berterima kasih sama suaminya, ada yang selingkuh, ada yang hubungan sama laki-laki lainnya, sabar ya. Kalau dalam kondisi memang darurat, sudah antum nasihati bertahun-tahun tidak berubah, sudah antum sholat, antum berdoa tidak berubah, ya sudah. Antum ceraikan enggak ada masalah. Masih banyak kembang-kembang bertaburan di Kerawang, masih banyak. Jangan khawatir. Tapi sebelum antum sampai pada tahapan itu, antum harus menjalankan syariat, nasihati, berdoa, ya. Terus sampai antum punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah nasihati dengan sebaik-baiknya, dengan selembut-lembutnya bertahun-tahun, maka saya ceraikan dia. Kalau antum ditanya oleh Allah, antum punya uzur. Tapi antum baru sedikit, kemudian antum ceraikan ya. Gimana nanti kalau tanya oleh Allah pada hari kiamat? Ada ustaz salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV Sunnah lainnya. Sebenarnya itu ustaz salafi atau bukan? Ini salafi enggak beres. Jangan diikuti orang salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada salafi tukang ghibah, ya. Ada salafi yang baik, ada salafi yang tukang tahdzir, ada salafi kurang kerjaan seperti salafi ini. Ya akhi, alhamdulillah, banyak TV sunnah berdakwah dia jelek-jelekin, terus dia dakwahnya apa? Ya. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita kalau mau cek kesalahan dia mungkin lebih banyak. Tapi kita ngapain ngurusin kesalahan orang? Saya banyak salah, kalau mau dicek saya banyak salah. TV Roja kalau mau dipreteli banyak salahnya. Tapi apakah begitu caranya? Ada setiap salah kemudian kita apa kesalahannya? Paling kesalahannya enggak kelihatan, samar-samar. Ya itu berarti enggak ada ya, bahlul ente. Menggambarkan kepada orang itu ada gini, subhanallah. Ya, para ulama datang, Syekh Abdul Razak datang. Kemudian para masyayikh Madinah juga datang ngisi pengajian. Ya, terus ya, kalau ada salah, apa salahnya sampaikan. Kalau ternyata perkara yang pasti salah, ya segera insya Allah saya rasa Ustaz Roja akan berubah menjadi memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata perselisihan masalah khilafiyah yang bisa jadi dia yang salah, kemudian dia memaksakan diri, ngapain kita dengan orang seperti ini? Ini orang kurang kerjaan. Ya akhi, sekarang kita hadapi banyak permasalahan dalam dakwah. Ada orang liberal, ya. Ada orang kafir banyak sekali yang menyebarkan syubhatnya, banyak orang ateis. Ya, banyak bidah-bidah, masih banyak bidah akidah, masih banyak orang sufi-sufi yang tersesat, kemudian kita sibuk ngurusin seperti masalah ini. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelisnya. Meskipun dia salafi, kita bilang salafi kurang kerjaan, faham? Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, gibah, antum tidak pernah tabayun, tidak pernah cross check, jelek-jelekan ustaz yang lain, ente mampus hari kiamat nanti. Betapa banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong demi Allah, dan betapa banyak orang datang ke saya minta maaf. Mereka tuduh dengan tuduhan, saya ngapain saya ngurusin, sudah biarin aja lah. Ya ngapain, kalau ada orang gila jangan ikut gila. Biarin dia gila sendiri, paham? Ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya. Oleh karenanya ada orang seperti ini, tutup, jangan datang ke pengajiannya. Ustaz dia salafi, ya salafi kurang kerjaan, sudah tutup. Ya, masih banyak saya mau ngaji. Ente saja fikih tohara belum selesai, fikih salat belum selesai, fikih nikah belum selesai, apalagi fikih poligami belum selesai. Mas mau bicara masalah gitu ngapain? Akidah wasitiyah belum tamat.
Apakah ustaz-ustaz kita tidak belajar? Ustaz Roja tidak belajar? Belajar, ada yang belajar di Yaman, ada yang belajar di Madinah. Ya. Kalau mereka punya salah, semua orang punya salah. Tapi salahnya apa dulu? Apakah benar-benar perkara yang benar-benar salah atau perkara perselisihan? Bisa jadi dia yang salah, bukan kita yang salah. Kalau kita mempreteli kesalahan dia mungkin banyak, cuma kita enggak mau kurang kerjaan seperti dia. Paham? Dan antum jangan tanya-tanya gini lagi. Oktober 2019. Prolog. Pertanyaan segini. Ini pertanyaan niat betul pertanyaannya. Saya bacakan antum dengar. Antum sabar dengar pertanyaannya. Prolog. Penanya Abu Abdurrahman. Namanya sudah dia samarkan ya. Namanya saya ingin tahu namanya bukan kunyahnya. Penanya Abu Abdurrahman, hamba Allah. Oktober 2019. Niatan ta'adud dan nama akhwatnya sudah ana sebut dalam doa di Multazam dan Raudhah ketika umrah. Masya Allah. Dia doa serius, bayangkan. Di Multazam sama di Raudhah. Bukan doain orang tuanya, dia doa ini biar bisa ta'adud. Masya Allah. Dan coba dengar. Alhamdulillah saat ini istri ana sudah ridho. Masya Allah. Dan ikhlas. Bahkan sudah mengenal akhwat calon istri kedua lewat ta'aruf dan teleponan. Rumah untuk calon istri kedua sudah ada. Wish. Sudah bangun ruangan kedua, Masya Allah. Jadi saya punya kawan dari Arab. Saya punya kawan dari Arab Saudi. Dia punya teman istrinya 4. Ya, orang Saudi biasa, istrinya 4 tuh biasa. 3, 4, 2. Kita aja yang kurang biasa. Mereka istrinya banyak biasa. Suatu hari dia jalan sama teman saya itu, teman saya jalan sama dia. Tiba-tiba masuk di sekitar seperti ruangannya, tiba-tiba ada pintu kecil kebuka, ditutup lagi. Ada ruangan khusus. Terus teman saya tanya, "Ente apa ruangan itu?" Kata dia, "Ini kalau istri semua demo saya tinggal di situ." Kalau istri semua demo, saya sembunyi di ruangan itu biar tentram. Jadi orang adut itu ada bahagianya, ada juga apa? Sedihnya, biasa. Baik. Kita lanjutkan. Rumah untuk calon istri kedua sudah ada, warisan dari ayah yang sekarang kosong tidak dihuni. Akhwat dan ibunya sudah setuju jika ana nikahi dan dijadikan istri kedua. Tinggal menunjuk akhwatnya selesai pesantren dan meyakinkan wali keluarga besar akhwat serta mertua istri ana mohon doanya agar diberikan kemudahan. Amin. Wis. Pertanyaannya, ketika ortu akhwatnya sudah lama bercerai, apakah wali tetap ada di posisi ayah kandung atau boleh berpindah meskipun ayah kandungnya masih hidup? Karena qadarullah mereka sedang ada konflik dan sepertinya keluarga akhwat lebih memilih pamannya dijadikan wali. Jawabannya tidak boleh kecuali kepada bapak kandungnya. Kecuali bapak kandungnya tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i, maka baru berpindah perwalian, tapi hendaknya perwalian tersebut yang menggugurkan adalah wali hakim, di pemerintah. Laporkan kepada pemerintah, apalagi ini kan kalau setuju gampang. Tinggal urus secara resmi, nanti bapaknya dipanggil untuk menjadikan wali. Kalau bapaknya tidak mau dengan alasan macam-macam, boleh perwaliannya digugurkan. Berpindah kepada wali yang lain. Apakah kepada kakeknya, kemudian kepada anaknya, baru kepada pamannya. Apakah pernikahan kedua di situ dan seterusnya itu membuka menambah rezeki baru dan tidak mengurangi rezekinya istri yang pertama? Masing-masing ada rezekinya. Itu akhwat sebelum anda nikahi juga sudah punya rezeki atau tidak? Sudah, anda nikahi juga dia akan bawa rezekinya, ya. Tetapi anda harus siap menghadapi ya kehidupan poligami. Saya katakan ya ikhwan, ini saya sering dengar bukan dari orang seperti jomblo-jomblo ente. Seperti orang-orang yang cita-cita poligami, saya dengar dari para praktisi poligami. Praktisi langsung. Mereka berkata, kata dia Firanda, poligami itu lebih berat kepada tanggung jawab daripada sekedar senang-senang. Benar senang-senangnya ada, tapi tanggung jawabnya lebih apa? Besar. Ente urus 2 rumah, anak-anak dari 2 istri, harus pandai menghadapi, harus adil dan yang lainnya, punya 2 mertua, punya 2 kerabat yang besar, ya. Maka pertanggungjawaban itu lebih berat daripada sekedar apa? Senang-senang. Maka pertanyaan, apakah pernikahan kedua membuka rezeki baru? Insyaallah membuka rezeki baru. Yang penting nanti niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adakah keutamaan jika kita melaksanakan akad nikah di tanah suci? Apakah dapat pahala 100.000 seperti sholat? Enggak lah. Seperti pahala 100.000 kali nikah? Enggak. Mohon doanya. Ana ada rencana mempertemukan mertua istri ke-1 dan istri kedua di Baitullah insyaallah.
Mohon buku mukjizat poligami dicetak lagi Ustaz. Ana cari langka banget. Bikin banyak orang hasad nanti begini. Insyaallah ya. Baik. Ustaz, jika ana karyawan, ana nyolong waktu kerja untuk mengikuti kajian dan mungkin mengganggu kerjaan ana, apakah sikap ana salah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya tidak boleh. Kalau antum sudah punya akad dengan bos, antum harus kerjakan. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Illa syartan halala haraman au harrama halalan. Kaum muslimin harus berjalan di atas kesepakatan mereka. Dengan syarat yang mereka tetapkan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal. Kalau antum sudah sepakat jam kerja sekian, jam sekian, maka itu amanah. Antum terima gaji, maka antum harus kerja sesuai dengan amanah yang antum sepakati. Kalau antum ikut pengajian, antum minta izin. Kalau tidak diizinkan, antum bilang, mohon maaf saya mau pengajian, tolong diizinkan saya ganti di waktu yang lain. Tapi antum pergi saja tanpa minta izin, maka antum salah. Antum harus lapor dan bagian jam antum bolos itu, antum sampaikan kepada mereka, ini gajinya tolong dipotong atau antum lembur untuk diganti di waktu yang lain. Saya mau mengkhidbah akhwat. Dua pihak telah setuju. Tapi pihak akhwat tiba-tiba membatalkan. Apakah sabar dalam hal tersebut meningkatkan derajat anak? Jelas. Bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.